Sebuah dataran tinggi di Kabupaten Bogor kerap mengalami kekeringan saat kemarau. Seperti apa? Kita simak berikut ini. Siapa bilang di daerah dataran tinggi tidak akan mengalami kekeringan? Di Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, kerap mengalami kekeringan setiap musim kemarau. Saat musim penghujan pun, Desa Sukaluyu terkadang mengalami kekeringan, karena Sungai Ciapus yang menjadi sumber mata air menjadi tempat penambangan pasir ilegal oleh masyarakat sekitar. Ini kita ada di Kali Ciapus, pusatnya air ke titik Ciapus ya untuk 3 desa. Desa Sukaluyu, Sukaresmi, Taman Sari. Nah, dikarenakan kekeringan, ini banyaknya tambang pasir liar. Dari tahun ke tahun itu musim bergulir terus. Aparat pemerintahnya tidak ada mencegah. Gombangan-gombangan pasir digali untuk penampungan pasir. Setiap harinya para penambang bisa mengangkut 8-9 mobil berisi pasir. Kegiatan tambang pasir ilegal ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Kalau menambang pasir biasanya sampai 8 atau 9 dapat per mobil. Satu mobilnya per 3 kubik. Kalau dikali 9 udah ketahuan berapa kubik per rit per harinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemanfaatan lingkungan hidup perlu menyertakan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. KLHS harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembukaan lahan ini pun harus menekankan pendekatan telaah dampak lingkungan dan pendekatan keberlanjutan. Kemudian untuk pembukaan lahan tambang, jelas sudah ada kajiannya, kan sudah ada undang-undang bahwa untuk tambang apapun itu harus ada AMDAL. Artinya dia harus mengetahui dampak lingkungannya setelah ditambang itu seperti apa dan bagaimana nanti mengatasi pasca tambang itu. Nah, semua sudah diatur selama kita mengikuti prosedur aturan-aturan itu saya kira bisa dikendalikan. Lingkungan adalah ruang kehidupan manusia. Karena itu, bersikap ramah terhadap lingkungan adalah hal yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kehidupan anak cucu kita kelak. Tim Liputan, DAI TV. Pemirsa, Studio Seni Purjito kembali menggelar pameran karya seni patungnya yang bertema memorandum. Ya, dalam pameran yang berlangsung hingga 8 Januari 2016 ini, Purjito ingin menyatukan para pemimpin dunia dalam satu ruangan. Seperti apa pameran hasil karya seniman Purjito? Berikut liputannya. Pameran patung dari perupas asal Yogyakarta Purjito digelar di Studio Seni Purjito, Galeri Nasional Jakarta Pusat dari tanggal 23 Desember hingga 8 Januari 2016 mendatang. Yang menarik dari pameran bertajuk Memorandum ini adalah karya Purjito yang menghadirkan para tokoh pemimpin Indonesia dan dunia. Tokoh yang dihadirkan mulai dari Presiden pertama Indonesia hingga saat ini. Tak ketinggalan tokoh pemimpin dunia seperti Barack Obama, Margaret Thatcher, dan Yasser Arafat. Pameran ini dihadirkan sebagai ruang imajiner untuk menyatukan para tokoh dunia dalam satu momen. Jadi kalau memang di dalam dunia nyata ini tidak mungkin atau sangat mustahil untuk mersatukan para tokoh yang sudah tidak ada dan yang ada itu kan sangat tidak mungkin ya, karena memang mustahil itu. Tapi ruang imajiner sebagai seniman saya pikir menjadi mungkin. Jadi sebagai jalan untuk hal-hal yang pernah tertoreh di semua tokoh itu kan nilai-nilai atau pandangan yang penting atau yang sangat bagus dari masing-masing tokoh itu menjadikan satu rangkuman penting menjadi satu dialog. Keindahan karya patung dari Purjito ini menarik perhatian para pengunjung. Bahkan banyak juga anak muda yang berkunjung untuk melihat seni patung yang terbuat dari tembaga dan perunggu di Studio Seni Purjito ini. Patung B.J. Habibie dong, paling keren. Karena dia kan bapak bangsa gitu, udah pernah nemuin banyak hal. Dan ide-idenya tuh cemerlang dibanding yang lain sih menurut saya. Bisa menumbuhkan rasa nasionalisme ya, karena ini kan bapak bangsa, jadi kita bisa meneladani mereka. Ya, karya seni tak hanya menampilkan keindahan yang bisa dinikmati, namun juga mampu memberi kepuasan ruang imaji. Hesti Hairani, Rizky Arifanto, DAI TV.
Berkebun kini tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Dengan pipa paralon dan botol plastik bekas, kita sudah bisa berkebun dan menanam berbagai jenis sayur mayur yang sehat. Ya, kehadiran media tanam hidroponik tak hanya membuat perkebunan minim lahan, namun juga menawarkan kemudahan bagi masyarakat perkotaan yang ingin berkebun. Berikut informasi selengkapnya. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam pada umumnya. Dalam sistem hidroponik, air berfungsi sebagai penyalur berbagai nutrisi dari pupuk sampai ke akar. Air yang digunakan tentu bukan air biasa, melainkan air yang sudah dicampur nutrisi pupuk dan tanaman. Hidroponik juga dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang tak punya cukup lahan untuk berkebun. Terdapat media tanam yang biasa disebut dengan hidroponik kit, yakni vertical garden dan pasang surut. Sebenarnya pengertiannya adalah miniatur dari hidroponik. Di dalam kit itu dengan skala yang kecil, lebih kurang 1 meter persegi, kita bisa lihat bagaimana sistem NFT itu yang bagaimana, sistem DFT itu yang bagaimana, terus kemudian FM Flow bagaimana. Jadi lebih ke miniatur kecil. Nah, biasanya di Indonesia sekarang udah mulai booming itu digunakan untuk salah satu elemen taman di depan rumah. Berkebun dengan sistem hidroponik kit ini dapat memanfaatkan pipa paralon yang dibentuk sebagai saluran air. Tidak hanya itu, sistem ini juga dapat menggunakan botol plastik bekas. Selain itu, digunakan pula sekam bakar sebagai media tanam pengganti tanah. Kini, berkebun dengan sistem hidroponik kit sudah cukup banyak diminati. Pasalnya, berkebun dengan cara seperti ini tidak membutuhkan lahan yang luas dan cukup praktis. Teknologi pertanian itu sangat maju dan saya melihat bahwa hidroponik ini tidak memperlu lahan yang banyak. Kemudian juga kita bisa nanam skala rumah tangga seperti itu ya. Dan artinya untuk kedepannya mungkin kalau sukses di rumah tangga kita bisa juga nanti kembangkan ke yang lebih besar lagi. Dengan memanfaatkan pipa paralon dan botol plastik bekas, kita dapat menanam berbagai jenis sayur mayur, seperti sawi dan kangkung. Selain itu, untuk satu set sistem hidroponik kit dibanderol dengan harga Rp3.500.000. Elfrida Aulia, Khairuddin, Dai TV. Ya, tidak memiliki lahan yang luas ternyata bukan halangan untuk berkebun karena kini sudah ada teknik berkebun secara hidroponik. Kebun hidroponik ini berada di kawasan Parung Bogor, Jawa Barat. Perkebunan seluas 4 hektar ini dikelola dengan memanfaatkan daya air tanpa tanah sebagai media tanam pada umumnya. Dalam sistem hidroponik, air berfungsi sebagai penyalur berbagai nutrisi dari pupuk sampai ke akar. Air yang digunakan tentu bukan air biasa, melainkan air yang sudah dicampur nutrisi pupuk dan tanaman. Selain itu, kandungan pupuk yang dimasukkan ke dalam air juga terus diperhatikan. Tanaman hidroponik itu adalah tanaman yang ditanam tanpa menggunakan media tanah. Jadi medianya itu hanya air yang mengalir saja. Berbagai sayur mayur yang biasa dikonsumsi ditanam di perkebunan hidroponik ini, seperti bayam, kangkung, hingga sawi. Sayur mayur ini dikembangkan mulai dari proses pembibitan hingga masa panen. Penanamannya menggunakan sistem NFT, Nutrient Film Technique, di mana air dialirkan di atas asbes yang ditata miring, dilapisi terpal plastik dan styrofoam. Dengan teknik ini, menghasilkan sayur mayur dengan kualitas yang berbeda dibandingkan dengan menanam secara konvensional. Kalau NFT itu salah satu sistem hidroponik, nutrien film teknik. Jadi cara bercocok tanam secara hidroponik dengan mengalirkan aliran tipis saja. Karena apa, di dalam aliran yang tipis itu terhadap oksigen konten di dalam pupuk itu menjadi lebih bagus. Jadi kan secara teori air yang dingin, air yang mengalir, air yang lapisan paling atas itu oksigen kontennya paling bagus sehingga pertumbuhan tanaman itu semakin bagus karena pada waktu untuk menyerap unsur hara itu dibutuhkan energi, sumber energi adalah dari oksigen. Segi taste-nya
biasanya lebih crispy karena memang pupuknya 12 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu memang tersedia semua dengan komposisi masing-masing. Kini, perkebunan hidroponik yang dirintis sejak tahun 1988 menjadi pemasok sayuran sehat hampir di seluruh swalayan dan supermarket di beberapa kota besar di Indonesia dengan harga yang cukup kompetitif, yakni Rp15.000 hingga Rp20.000 per 250 gram. Alfrida Aulia, Khairuddin, DAI TV. Popok bayi dan dewasa sekali pakai selain menyumbangkan banyak sampah plastik bagi lingkungan, penggunanya juga memakan biaya yang cukup mahal. Ya, menyikapi permasalahan tersebut, kini terdapat inovasi popok ramah lingkungan yang bisa dicuci berulang kali dan tahan hingga jangka waktu 2 tahun pemakaian. Pasangan suami istri Rotin Arisa Putro dan Siti Masitoh mulai membuat popok ramah lingkungan berbahan kain yang biasa disebut cold diaper atau Cloudy sejak 5 tahun yang lalu. Berawal dari besarnya pengeluaran bulanan untuk membeli popok dan melihat banyaknya sampah yang dihasilkan oleh popok sekali pakai, Rotin pun mulai mencoba membuat popok yang berbahan dasar kain. Rotin membuat desain Cloudy-nya mirip dengan popok sekali pakai, hanya saja terbuat dari kain dan bisa dicuci dan digunakan berulang kali. Usahanya tidaklah mudah. Meski banyak menemui kegagalan, Rotin pantang menyerah untuk menemukan pola dan bahan yang tepat dalam membuat Cloudy. Pengeluaran kita, yaitu saya kembali ke perhitungan itu, dari anak 1 aja saya 500.000, anak 2 1 juta, kalau saya punya anak 3 berarti kan 1,5 juta, dari situ motivasi yang perlu saya kejar. Produk popoknya diberi nama Bimpers Cloudy, yang diambil dari nama anaknya Bim. Sebelum dipasarkan, Rotin dan Itoh menjajal penggunaan Cloudy pada anak-anaknya. Kalau pemakai Cloudy, kalau anak saya, pengalaman saya pribadi. Anak saya dari pertama lahir sampai sekarang usia 4 tahun, dia sekitar 2 tahun, umur 2 tahun udah cepat. Jadi dia pakai Cloudy itu membuat anak cepat tidak ngompol juga. Satunya lebih hemat untuk kita. Menghemat uang belanja gitu. Keduanya lebih sehat untuk kulit si kecil, tidak ruam dan tidak iritasi. Karena kalau popok kain itu kan bahannya lembut ya, nyaman juga lah di kulit bayi, nggak iritasi. Terutama itu sih, nggak iritasi dan lebih sehat buat anak. Sehari-hari, Rotin dan Itoh tinggal di kawasan Depok, Jawa Barat. Namun untuk produksi Cloudy dilakukan di Rangkas Bitung, Banten, dan produksi insert di Citerep, Bogor. Produksi rumahan Cloudy memanfaatkan tenaga warga sekitar. Hingga saat ini, produksi Cloudy memperkerjakan 5 penjahit tetap, serta ada tambahan tenaga dari warga yang sehari-hari bekerja sebagai petani jika tidak sedang panen atau menggarap sawah. Mang Jaen adalah salah seorang penjahit Bimpers Cloudy. Memiliki keterbatasan fisik sejak umur 1 tahun, tidak membuat Mang Jaen putus asa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari, Mang Jaen mampu memproduksi 2 lusin Cloudy. Saya emang 3, tapi yang 1 udah gagal sekolah. Namanya juga, kampung, pergaulan kan kampung juga sama dengan kota. Maunya uang aja. Sedangkan pekerjaan saya kecil, pendapatan begitu. Ya, kerja masih dijahit, tapi ngarannya namanya di kampung. Ya, apa saja. Kalau nggak ada jahit, yang sol, ya, apa saja gitu. Kalau ada di sawah ya ke sawah. Selain berhasil membuat lapangan pekerjaan baru bagi warga di Kampung Rangkas, Rotin dan Itoh berharap masyarakat mau beralih dari menggunakan popok sekali pakai menjadi menggunakan Cloudy demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Christine Hutapea, Syahri, DAI TV. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo_dai_tv. Saya Vincer Bintang. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.